Tidak semua anak lahir dari rahim kasih. Ada yang lahir untuk dibuang. Tapi terkadang, takdir justru mengirimkan pelukan dari orang asing yang jauh lebih tulus dari keluarga sendiri. Ini adalah kisah tentang Ilham, seorang anak yang ditemukan di pinggir jalan, dibesarkan dengan cinta, kehilangan segalanya, dan bangkit untuk menjadi seseorang yang berarti bagi negeri dan bagi banyak jiwa. Sebuah pagi yang dingin di tahun ke-1999, di dekat sebuah musola kecil, seorang bayi menangis lirih. Tubuhnya mungil, kulitnya pucat karena semalaman dibiarkan dalam cuaca dingin. Tak ada siapapun di sekitar, hanya secari kain kumal dan selembar kertas bertuliskan, "Maaf, aku tidak sanggup membesarkannya." Pasangan suami istri, Pak Rahmat dan Bu Sari, sedang berjalan pulang dari pasar saat melihat kerumunan warga. Begitu tahu ada bayi dibuang, tanpa pikir panjang, Bu Sari langsung memeluk bayi itu. "Mas, biar dia kita rawat. Kita belum dikaruniai anak. Mungkin ini jalan dari Tuhan." Mereka membawanya pulang, menamainya Ilham. Ilham tumbuh dalam keluarga sederhana. Pak Rahmat adalah guru SD. Bu Sari membuka warung kecil. Meskipun hidup pas-pasan, mereka mendidik Ilham dengan penuh cinta dan prinsip. Ilham diajarkan berdoa, menolong orang lain, dan jujur dalam hal sekecil apapun. Walau kadang Bu Sari harus memotong sayuran di warung sambil menenangkan Ilham yang rewel, tak sekalipun ia merasa terbebani. "Kita tidak punya darah yang sama, Nak, tapi kamu tumbuh dalam hatiku sejak pertama kali aku peluk kamu." Ilham dikenal sebagai anak yang rajin dan sopan. Di sekolah, dia selalu menyapa guru, tidak pernah berkelahi, dan sering membantu teman yang tertinggal pelajaran. Pulang sekolah, ia membantu Bu Sari di warung. Kadang mencuci gelas, kadang mengantar belanjaan pelanggan. Saat ulang tahunnya ke-10, tetangga membisikkan bahwa Ilham adalah anak pungut. Dengan tenang, Ilham bertanya ke Bu Sari. Dan saat Bu Sari mengiyakan sambil meneteskan air mata, Ilham hanya menjawab, "Aku memang tidak tahu siapa ibu kandungku, tapi aku tahu siapa ibuku yang sesungguhnya." Suatu hari, saat Ilham kelas 3 SMA, keluarganya pergi ke kota untuk menghadiri pernikahan saudara jauh. Ilham tak ikut karena sedang ujian. Sore itu, kecelakaan tragis terjadi. Bus yang mereka tumpangi terguling di jalan tol karena sopir mengantuk. Pak Rahmat, Bu Sari, dan adik angkat Ilham meninggal dunia di tempat. Ilham, yang mendapat kabar dari polisi, langsung roboh di lantai rumah. Ia tak menangis, hanya diam. Tatapannya kosong. Dunia seolah berhenti. Di pemakaman, Ilham berdiri sendiri di bawah hujan, menggenggam foto keluarga sambil bergumam, "Aku sendirian lagi, Bu, tapi aku janji akan terus hidup untuk kalian." Setelah kepergian keluarganya, Ilham nyaris putus asa. Tapi ia ingat pesan ayahnya, "Jangan pernah menyerah meski dunia mengajakmu untuk rebah." Ia melanjutkan kuliah berbekal sisa tabungan warung dan beasiswa. Ia bekerja sebagai penjaga warnet di malam hari dan memberi les privat anak SD di sore hari. Seringkali hanya makan mie instan, tapi ia bertahan. Ia tak mau cinta orang tuanya sia-sia. Setelah lulus dari Fakultas Hukum, Ilham mengikuti seleksi CPNS. Ia belajar keras, bahkan meminjam buku-buku latihan dari seniornya. Saat pengumuman keluar, namanya tertera di urutan ke-5. "Aku menangis bukan karena diterima, tapi karena aku ingin Bu Sari melihat aku pakai seragam ini." Ilham menerima seluruh peninggalan keluarga angkatnya, rumah kecil, warung, sepetak sawah, dan motor tua. Tak ada warisan mewah. Tapi bagi Ilham, semua itu bukan sekadar harta, itu adalah kenangan cinta. Ilham tidak menjualnya. Ia rawat rumah itu dan terus membayar pajaknya sendiri. Di kamar Bu Sari, ia masih menyimpan mukena dan parfum khasnya. Di instansi tempatnya bekerja, Ilham bertemu Dewi, seorang wanita cerdas dan bersahaja. Mereka dekat karena proyek kerja, lalu saling mengenal lebih dalam. Saat Ilham jujur soal masa lalunya, Dewi hanya tersenyum dan berkata,
Justru karena kamu punya masa lalu seperti itu, aku yakin kamu akan jadi suami dan ayah yang luar biasa. Mereka menikah secara sederhana, dan malam pertama di rumah itu, Ilham berkata ke foto mendiang orang tuanya, "Bu, aku pulang. Tapi kali ini, aku tak sendiri." Ilham mengubah rumah lama itu menjadi rumah singgah Ilham untuk anak-anak yatim piatu. Ia berkata, "Aku pernah menjadi anak yang tak punya siapa-siapa, tapi aku diselamatkan oleh cinta. Sekarang, biar aku yang menjadi penyalur cinta itu." Anak-anak di rumah itu memanggilnya Bapak Ilham. Ia ajarkan mereka membaca, menanam, dan bermimpi. Kini Ilham adalah pejabat muda yang disegani. Ia tidak hanya sukses dalam pekerjaan, tapi juga menjadi sosok ayah, suami, dan pemimpin komunitas yang bijaksana. Aku memang bukan anak kandung mereka, tapi aku adalah buah dari cinta mereka. Dan cinta selalu menemukan jalannya. Kadang, keluarga bukan tentang darah, tapi tentang siapa yang mau bertahan di sisimu, bahkan saat dunia membuangmu. Jadilah seperti Ilham yang meski pernah kehilangan segalanya, memilih untuk menjadi cahaya bagi orang lain. Ilham bukan siapa-siapa ketika ditemukan, tapi cinta menjadikannya manusia seutuhnya. Hari ini, dia hidup bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk semua anak-anak yang pernah merasa sendirian seperti dirinya dulu. Karena hidup bukan soal dari mana kamu berasal, tapi tentang siapa yang kamu pilih untuk jati setelah semua luka dan kehilangan. Dan cinta akan selalu punya cara untuk kembali, bahkan dari anak yang dulu dibuang menjadi sosok yang membanggakan. Setiap kisah meninggalkan jejak. Jika kisah ini meninggalkan sesuatu dalam hatimu, tinggalkan jejakmu juga di tombol like dan komentar. Jangan lupa subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah nyata lainnya.